Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis muatan konten IPS dalam buku tema kelas 2 tema 6. Nah, anggota kami beranggotakan Depi Asriani dengan NIM 2006-730, kemudian ada Siti Elni Alianti dengan NIM 2008-929, kemudian ada Ayu Kartini dengan NIM 2009-126, dan saya sendiri Mila Andriani Nur Cahya dengan NIM 2009-240, dan ada Kania Sipa Jahra dengan NIM 2009-270. Nah, kami akan membahas yang pertama yaitu isi kurikulum KTSP dalam mata pelajaran IPS kelas 2 sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah perbandingan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu isi muatan konten IPS pada tema 6 kelas 2. Dan yang keempat adalah penyajian dan pengembangan di karakter serta kognitif siswa dalam buku tema 6 kelas 2, dan yang terakhir yaitu media pembelajaran yang dapat digunakan saat pembelajaran IPS. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu isi kurikulum KTSP dalam mata pelajaran IPS kelas 2 di sekolah dasar. Nah, dalam kurikulum KTSP 2006 itu memiliki banyak sekali pembahasan karena mata pelajaran IPS pada saat itu belum terintegrasi atau dipadukan ke dalam mata pelajaran yang lainnya. Nah, kurikulum KTSP pada buku kelas 2 IPS ini memiliki 6 bab. Nah, 6 bab tersebut akan dipelajari oleh siswa. Nah, menurut Rajiman dan juga kawan-kawan pada tahun 2019, pembahasan materi mata pelajaran IPS itu diantaranya yang pertama yaitu bab 1 mengenai dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Nah, pada bab 1 ini akan membahas mengenai dokumen diri serta dokumen keluarga. Nah, serta pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai contoh-contoh setiap dokumen yang ada di yang kita miliki. Nah, selain itu juga akan membahas mengenai peristiwa yang penting dalam diri serta keluarga. Nah, salah satu peristiwa penting tersebut yaitu peristiwa yang terjadi pada siswa itu dapat diabadikan dengan mengambil sebuah foto yang merupakan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, pada bab 2 ini menjelaskan mengenai memelihara dokumen dan koleksi barang berharga. Nah, pada bab ini akan membahas mengenai cara merawat serta memelihara dokumen yang merupakan benda berharga ini agar dapat tetap terjaga dengan baik. Nah, selain itu juga pada bab 2 ini juga akan membahas mengenai menceritakan cara memelihara dokumen dan koleksi barang berharga tersebut. Nah, selain itu dengan adanya kegiatan menceritakan tersebut itu akan dapat meningkatkan keterampilan siswa atau kemampuan dalam berbahasa siswa dan juga keterampilan dalam menyampaikan informasi. Nah, yang ketiga yaitu peristiwa penting dalam keluarga. Nah, pada bab ini akan diperkenalkan dengan peristiwa penting dari masa lalu. Nah, dalam peristiwa penting tersebut, siswa akan menyampaikan mengenai aktivitas yang telah terjadi pada keluarganya atau pada dirinya, serta dengan adanya dokumen yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Nah, siswa ini diharapkan akan memahami urutan peristiwa penting dalam keluarga. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai cara memperbaiki diri yang berdasarkan pengalaman serta masa lalu dari siswa itu sendiri. Dan sehingga dengan adanya hal tersebut, maka akan dapat memperbaiki diri pribadi siswa. Lalu selanjutnya pada bab 4 yaitu akan membahas mengenai kedudukan dan peran anggota keluarga. Nah, pada bab ini menjelaskan mengenai kedudukan atau peran dari anggota keluarga. Nah, selain itu juga akan menjelaskan mengenai silsilah keluarga, mulai dari ayah, ibu, anak, cucu, kemudian paman, uwa, atau adik dari ibu, adik dari ayah. Nah,
Sehingga dengan adanya hal tersebut, peserta didik itu seharusnya dapat memahami mengenai kedudukan serta peran dari anggota keluarga. Nah, selain itu, dengan adanya penjelasan mengenai silsilah keluarga, murid akan mengerti mengenai asal-usul keluarga serta beberapa sebutan seperti adik dari ayah yaitu paman, atau adik dari ibu yaitu bibi. Nah, serta memahami bahwa peran dari setiap anggota keluarga itu mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, pada bab 5 yaitu menjelaskan mengenai pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga. Nah, pada bab 5 ini akan mengidentifikasi mengenai peran dari setiap anggota keluarga. Nah, selain itu juga terdapat penjelasan mengenai perubahan peran dari anggota keluarga. Nah, serta adanya pengalaman dalam melaksanakan peran anggota keluarga. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka siswa itu akan dapat menceritakan atau berbagi pengalaman mengenai pengalaman yang telah siswa lakukan. Nah, dengan menceritakan tersebut, maka akan melatih siswa dalam beberapa keterampilan seperti yang telah disebutkan tadi, keterampilan berbahasa dan juga keterampilan menyampaikan informasi. Dan yang terakhir yaitu pada bab 6 yaitu kerjasama di lingkungan tetangga. Nah, pada bab 6 ini akan mengidentifikasi mengenai bentuk-bentuk kerjasama pada lingkungan sekitarnya. Nah, seperti halnya di lingkungan tetangga. Nah, seperti melakukan atau membantu membersihkan halaman dengan bergotong royong, kemudian membantu tetangga apabila mereka sedang membutuhkan, Kemudian juga yang paling penting adalah kita harus bersikap baik kepada tetangga. Nah, selain itu juga akan dipaparkan mengenai manfaat kerjasama yang telah kita lakukan di lingkungan sekitar kita, sehingga dengan kita telah mengetahui manfaatnya, nah maka siswa itu akan mengetahui betapa pentingnya kerjasama yang dilakukan di lingkungan tetangga. Nah, sehingga dengan begitu siswa akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Siti Alianti dengan nomor NIM 2008929 akan menjelaskan tentang perbandingan antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Nah, perbandingan antara kurikulum 2006 dan 2013 ini memiliki persamaan serta perbedaan gitu. Nah, salah satunya yaitu dalam pelajaran yang akan disampaikan dalam kurikulum 2013 melalui pembelajaran tematik gitu. Nah, dalam kurikulum 2006 ini sudah menggunakan pembelajaran tematik gitu ya. Tetapi hanya untuk kelas 1 sampai 3 saja gitu. Nah, setelah itu namun di kurikulum 2013 gitu ya, pelajaran tematik ini dari kelas 1 sampai 4 gitu. Nah, lalu dalam kurikulum 2013 gitu ya, terdapat penyederhanaan mata pelajaran gitu. Nah, di kurikulum 2006 terdapat 10 mata pelajaran gitu ya. Di antaranya yaitu seperti pendidikan agama, IPA, terus IPS, matematika, seni budaya dan keterampilan, terus PJOK, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, serta muatan lokal dan pengembangan diri gitu. Nah, namun di kurikulum 2013 ini hanya ada 6 mata pelajaran gitu, yaitu pendidikan agama, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terus pendidikan jasmani serta seni budaya dan juga bahasa Indonesia gitu. Nah, mata pelajaran IPS dan IPA itu dihapuskan
pelajarannya gitu ya. Tetapi mata pelajaran tersebut tidak dihapus gitu dari kurikulum dan diintegrasikan ke dalam tema di setiap mata pelajaran yang akan menjadi muatan pada pelajaran sekolah dasar gitu. Contohnya misal seperti IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu, atau misal IPA diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Nah, sangat berbeda ya jika dilihat dari strukturnya. Perbedaan antara kurikulum 2006 dan 2013. Nah, yang pertama yaitu kurikulum KTSP atau 2006. Nah, dalam kurikulum ini terdapat standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Pada mata pelajaran IPS ini, kelas 2 semester 2 dalam standar kompetensi ini berisi mengenai memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga. Nah, lalu yang kedua yaitu kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum ini ada pemahaman dan keterampilan melalui 4 subtema. Nah, yang pertama yaitu subtema 1, hewan di sekitarku, mengenai IPS dan IPA, yang meliputi pemeliharaan dan menjaga hewan di sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu subtema 2, merawat hewan di sekitarku, mengenai IPS dan IPA, meliputi perawatan dan penjagaan pada hewan peliharaan di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu subtema 3, tumbuhan di sekitarku, mengenai IPA dan IPS, meliputi pengenalan berbagai tumbuhan di sekitarnya. Nah, yang terakhir yaitu subtema 4, merawat tumbuhan. Sama ini pun mengenai IPA dan IPS, meliputi perawatan dan penjagaan tumbuhan di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Sriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema 1, hewan di sekitarku. Dalam subtema ini, siswa akan dikenalkan dengan hewan-hewan yang ada di sekitar seperti ayam, kupu-kupu, kelinci, dan lain sebagainya. Yang pertama, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini yang sesuai dengan konten IPS, yaitu siswa akan berdiskusi mengenai pertanyaan yang sesuai dengan teks yang dibacakan oleh guru. Selain itu, siswa akan diharuskan untuk bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan tugas di rumah, yaitu menimbang bahan makanan yang ada di dapur. Dan pembelajaran 2, siswa akan berdiskusi dengan teman mengenai teks yang ada pada halaman sebelumnya di buku, lalu menemukan tata tertib yang sama dengan tata tertib yang terdapat pada sekolahnya. Selanjutnya, pembelajaran 3, siswa akan diharuskan untuk bekerja sama dengan orang tua untuk membaca cerita mengenai hewan, lalu menuliskan isi cerita tersebut di buku dengan dibantu oleh orang tua. Selanjutnya, pada pembelajaran 4, siswa akan mengamati hewan-hewan peliharaan yang terdapat pada buku, lalu mendiskusikannya dengan teman. Selain itu, siswa diberi tugas dengan mengharuskan bekerja sama dengan orang tua. Lalu pada pembelajaran 5, tugas individu dan tugas kelompok. Lalu siswa diberi tugas untuk berdiskusi dengan temannya dan diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai muatan IPS yang terkandung dalam tema 6, yaitu pada subtema 2, yaitu merawat hewan di sekitarku. Nah, yang pertama yaitu pada pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini, muatan atau konten IPS yang terkandung pada pembelajaran tersebut yaitu siswa akan mengenal mengenai peran dari anggota keluarga. Nah, salah satu peran dari siswa itu adalah dalam merawat hewan peliharaannya, karena ketika kita memelihara hewan, maka kita memiliki kewajiban yaitu untuk merawat hewan tersebut. Nah, pada pembelajaran 1 ini juga akan mengidentifikasi mengenai peran dalam membantu keluarga atau peran dalam membantu orang tua. Nah, peran tersebut itu seperti hanya yang pertama,
Yang pertama yaitu untuk memelihara hewan, seperti halnya kita memberi makan serta membersihkan tempat tinggal hewan tersebut. Nah, kedua hal tersebut merupakan kedua hal yang termasuk dalam merawat hewan di sekitarku. Nah, lalu yang selanjutnya pada subtema 2. Nah, pada pembelajaran 2 ini, muatan atau konten IPS yang ada yaitu masih mengenai peran dari anggota keluarga dalam merawat hewan. Nah, tetapi dalam pembelajaran 2 ini lebih menjelaskan mengenai manfaat dari merawat hewan. Nah, salah satunya adalah manfaat dalam membersihkan tempat tinggal hewan atau kandang yang bertujuan agar lingkungan atau tempat tinggal hewan tersebut itu bersih. Nah, sehingga ketika lingkungan hewan bersih, maka hewan yang kita pelihara itu akan tetap sehat dan juga tidak akan mudah terkena penyakit. Nah, selain itu juga menjelaskan manfaat dari mengapa kita harus memberikan makanan kepada hewan. Nah, yaitu agar hewan yang kita pelihara itu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, seperti dalam gambar di samping terdapat anak yang sedang membantu ayahnya untuk membersihkan kandang. Dan juga di gambar yang satunya lagi yaitu dalam kegiatan Ayo Berlatih, yaitu tentang merawat ayam. Lalu yang selanjutnya pada pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini muatan atau konten IPS itu masih sama dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu masih dalam peran anggota keluarga. Nah, dalam memelihara hewan peliharaannya. Nah, selain itu juga terdapat kegiatan membaca yang merupakan penggambaran dari peran anggota keluarga. Salah satunya adalah dalam bekerja sama dalam memelihara hewan. Nah, seperti halnya pada gambar itu terdapat seorang ayah dan anaknya sedang memberikan makan kepada hewan. Nah, selain itu juga akan mengajarkan hidup disiplin dari siswa tersebut yang dapat sesuai dan juga akan mengerjakan perannya masing-masing. Jadi, dari adanya peran anggota keluarga itu, maka siswa akan menjadi lebih disiplin karena siswa itu akan mendapat sebuah peran. Nah, dari peran tersebut, siswa akan menjalankannya dengan baik. Nah, kemudian seperti halnya dalam pembuatan jadwal untuk membersihkan hewan dan ayah. Seperti halnya hari Senin, ayah membersihkan hewan, kemudian membersihkan kandang hewan, kemudian hari Selasa, anaknya yang membersihkan, kemudian hari Rabu, ayahnya, dan juga hari Kamis, anaknya, dan seterusnya. Nah, ketika adanya penjadwalan atau aturan tersebut, nah maka anak tersebut akan menjadi lebih disiplin karena mereka akan menaati aturan yang ada. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut itu akan membuat siswa menjadi paham mengenai tugas dari anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pembelajaran 4. Nah, dalam pembelajaran 4 ini, muatan konten IPS-nya yaitu masih sama, yaitu mengenai peran dari anggota keluarga. Nah, yaitu peran dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, memelihara hewan peliharaan tersebut merupakan tugas atau peran dari anggota keluarga. Salah satunya adalah memberi makan. Nah, pada pembelajaran 4 ini terdapat sebuah kegiatan yaitu dalam Ayo Membaca. Nah, dalam Ayo Membaca tersebut itu terdapat sebuah makna yaitu kegiatan dalam memberi makan hewan, seperti halnya memberikan makan kepada burung, memberi makan kepada ayam, dan juga dalam pemberian makan tersebut itu terjadwal setiap pagi dan juga sore. Lalu yang selanjutnya yaitu pembelajaran 5. Nah, dalam pembelajaran 5 ini terdapat muatan konten IPS yang terkandung dalam pembelajaran ini adalah bersosialisasi dengan bercerita kepada teman-teman di kelas. Nah, selain itu juga masih terdapat topik peran keluarga. Salah satunya adalah peran anak. Nah, peran anak tersebut ketika di sekolah adalah menuntut ilmu dan juga belajar. Nah, ketika anak bersekolah, selain
mendapatkan ilmu dari guru, anak juga bisa memperolehnya secara mandiri, yaitu bisa dengan membaca buku di perpustakaan. Nah, kemudian ketika peran anak dapat terlaksanakan dengan baik, maka anak tersebut akan memenuhi kebutuhan dirinya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini, muatan atau konten IPS yang terkandungnya adalah yaitu peran anak di sekolah. Nah, salah satunya dalam kegiatan Ayo Berlatih terdapat peran yang harus dilaksanakan oleh anak atau oleh siswa di sekolah, seperti halnya tidak boleh mencoret-coret tembok kelas, kemudian siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya juga siswa itu harus melaksanakan tugas piket kelas. Nah, selain itu merupakan peran dari siswa, hal tersebut juga merupakan sebuah kewajiban dari siswa. Nah, dalam subtema 2 ini lebih membahas mengenai peran dari anggota keluarga. Nah, yang pertama yaitu peran dalam memelihara hewan di rumah, seperti halnya memberi makan dan juga membersihkan tempat tinggalnya, dan juga peran anak di sekolah yaitu harus menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan juga peran di kelas, seperti halnya kita tidak boleh mencoret-coret tembok kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan juga kita harus melaksanakan piket kelas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya rekan Syifa Azhara dengan NIM 2009270. Saya akan membawakan tentang isi subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Sebagaimana kita ketahui bahwa tematik adalah pembelajaran yang diintegrasikan dengan berbagai macam mata pelajaran. Nah, pada subtema 3 ini banyak sekali mata pelajaran yang diintegrasikan, dari pertama matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia, juga PJOK dan seni. Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah teliti, tanggung jawab, dan dalam sifat itu, dan dalam pengetahuan, penggunaan huruf kapital dalam teks, dan lain sebagainya bisa dilihat di makalah. Lalu untuk mata pelajaran yang terdapat rumpun IPS-nya, yaitu pada tampilan awal pembelajaran 1, siswa diminta untuk mengamati lingkungan di sekitarnya. Siswa diminta untuk mengidentifikasikan tanaman atau bunga yang berada di sekitarnya. Muatan IPS pada bagian ini adalah siswa memahami bahwa tanaman dapat tumbuh di tempat seperti apa. Geografi sedikit disinggung karena siswa mengenal tanah seperti apa yang dapat ditumbuhi oleh tanaman tipe tersebut, walaupun masih ada unsur IPA-nya. Lalu pembelajaran kedua, kali ini siswa diajak untuk berdiskusi mengenai pentingnya peraturan dalam permainan yang membuka wawasan siswa akan pentingnya peraturan dalam mengatur hal dalam kehidupan dengan perantara peraturan permainan tersebut. Lalu yang ketiga, ada contoh role play tersebut, siswa diajarkan mengenai pentingnya bekerja sama dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Penyampaian melalui percakapan tentang 2 orang siswa yang bercakap mengenai piket juga menuntun siswa tentang pentingnya piket kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya Siti Alianti dengan nomor NIM 2008929 akan menjelaskan tentang muatan konten IPS di kurikulum 2013 pada kelas 2, tema 6, subtema 4. Nah, di subtema 4 ini ada 6 pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran ke-1. Nah, pembelajaran ke-1 ini bersosialisasi dengan cara merawat dan juga menjaga makhluk hidup lain gitu. Nah, makhluk hidup lain di sini yaitu tumbuhan gitu. Nah, muatan konten IPS-nya dalam pembelajaran pertama ini
termasuk ke dalam rumpun geografi dan sosiologi. Nah, lalu pada pembelajaran 2 yaitu mengenai bersosialisasi dengan cara memiliki tata krama terhadap tumbuhan gitu. Nah, tata krama di sini yaitu contohnya dengan merawatnya, menjaganya, melestarikannya gitu. Nah, muatan konten IPS-nya yaitu termasuk ke dalam rumpun geografi dan sosiologi. Nah, lalu pada pembelajaran ketiga yaitu terkait menanam dan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, ini termasuk ke dalam rumpun geografi dan sosiologi gitu. Nah, lalu pembelajaran keempat yaitu mengenai merawat tumbuhan di sekolah sebagai pusat saling berkaitan dengan makhluk hidup gitu ya. Dan juga tumbuhan ini sebagai pusat objeknya gitu. Nah, sama ini pun penguatan IPS-nya termasuk ke dalam rumpun geografi dan sosiologi. Nah, lalu pada pembelajaran kelima, pada pembelajaran kelima ini mengenai merawat tanaman di sekolah gitu ya sebagai peran siswa untuk peduli lingkungan gitu. Nah, dan siswa ini akan mengetahui peran tersebut dalam kegiatan berdiskusi gitu ya. Nah, dalam pembelajaran 5 ini muatan konten IPS-nya termasuk ke dalam geografi dan sosiologi. Nah, lalu terakhir yaitu pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran ke-6 ini di mana siswa itu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya gitu ya, terutama pada tumbuhan gitu. Nah, jadi si siswa itu akan lebih tertarik mengamati secara langsung gitu. Nah, muatan konten IPS-nya termasuk ke dalam rumpun geografi dan sosiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya akan membahas tentang penyajian dan pengembangan karakter dan kognitif siswa dalam buku tema 6 kelas 2. Nah, di sini ada penyajian buku tema 6 kelas 2. Nah, secara menyeluruh, penyajian buku dalam keruntutan konsep disesuaikan dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, di sini semua materi disajikan dengan saling berkesinambungan antar subtema satu dengan subtema yang lain. Nah, pembelajaran ini berpusat pada siswa dan mengembangkan keterampilan siswa. Materi ini disajikan untuk membagikan siswa dalam belajar dan menarik agar tidak bosan. Nah, yang kedua, ada pengembangan karakter siswa dalam buku tema 6 kelas 2. Di sini, pendidikan karakter sangat penting bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar kelas 2. Nah, di era modern ini, banyak anak-anak yang cukup buruk gitu dalam pendidikan karakternya, karena pengaruh teknologi yang sangat pesat dan semakin maju pendidikan, perkembangan karakter anak itu semakin buruk. Nah, pada dasarnya, pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Menurut Kusuma, Triana, dan Permana, bahwa pendidikan karakter itu merupakan pengembangan kemampuan belajar anak untuk berperilaku baik yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang berketuhanan. Nah, salah satu tempat untuk mengembangkan karakter anak adalah sekolah. Nah, sekolah itu merupakan tempat strategis untuk menanamkan karakter pada anak dan mengenyam dunia pendidikan di sekolah dan akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Nah, di sini juga pada buku kelas 2 tema 6 berjudul Merawat Hewan dan Tumbuhan terdapat perkembangan karakter pada peserta didik mengenai muatan konten IPS. Dalam buku ini terdapat 4 subtema, di antaranya yang pertama ada pada subtema 1, memperkenalkan kewajiban peran anak dalam anggota keluarga, seperti mengerjakan tugas sekolah dan membantu memelihara hewan peliharaan dengan menyajikan hiburan bernyanyi untuk mencoba agar anak itu bernyanyi dan berani dalam berpenampilan. Nah, yang kedua itu ada mengamati gambar. Nah, dalam subtema ini mengandung nilai-nilai karakter yang dapat diambil oleh anak, yaitu nilai karakter kemandirian, sebagaimana dijelaskan pada pembelajaran subtema ini. Kewajiban peran anak dalam anggota keluarga yaitu belajar. Nah, jadi selain nilai kemandirian di subtema ini, ada nilai sosial dengan menceritakan membantu memelihara hewan bersama keluarga.
Nah, yang kedua pada subtema 2 ini menjelaskan peran anggota keluarga seperti membantu orang tua dalam memberi makan hewan peliharaan, serta merawat dan membersihkan tempat tinggal hewan. Nah, di sini memiliki nilai karakter yang terkandung dalam subtema ini adalah peduli sosial, nah di mana siswa itu harus saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada subtema 3. Nah, di sini memperkenalkan tumbuhan yang ada di lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, yang ketiga, pengembangan kognitif siswa dalam setiap subtema pada buku tema 6 kelas 2, ini perkembangan kognitif adalah suatu proses berpikir. Nah, kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Nah, pada teori Piaget, perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, adaptasi lingkungan. Nah, kriteria perkembangan kognitif dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama mengalami kemajuan dalam berpikir, yang kedua berpikir secara logis, dan yang ketiga mengamati semua perbuatan yang baik dan yang buruk. Nah, hasil belajar kognitif merupakan itu penguasaan tingkat pendidik kepada peserta didik terhadap mata pelajaran yang ditempuh, berupa teori dan pengembangan keterampilan intelektual. Nah, hasil belajar kognitif ada 6 aspek, yaitu remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau mengaplikasikan, analyzing atau menganalisis, evaluate atau mencoba. Nah, di sini ada subtema yang pertama. Nah, pada subtema ini terdapat latihan soal yang bersedia untuk mencapai kognitif memahami. Nah, tersedia juga untuk mencoba keberanian. Nah, kognitif siswa dapat mampu berkembang untuk mencari permasalahan soal yang ada. Nah, jika anak mampu mengerjakan, disinilah kognitif siswa itu berhasil didapatkan. Pada subtema 2, ini terdapat gambar yang menunjukkan pergerakan hewan. Nah, siswa dapat mencapai kognitif, mengaplikasikan pembelajaran, dan diperintahkan siswa untuk mengamati, kemudian siswa dapat mampu menjawab dengan benar. Nah, maka siswa telah mencapai keberhasilannya. Nah, pada subtema 3 adalah siswa itu diperintahkan untuk mengamati gambar dan menemukannya. Nah, kemudian siswa itu menulis tumbuhan apa saja yang ada di gambar tersebut. Nah, ini merupakan kognitif siswa mampu menganalisis dan mencapai keberhasilannya. Nah, yang terakhir, subtema 4, pada subtema ini juga membuat kalimat tanya. Nah, kemudian mengerjakannya dalam percakapan kognitif. Nah, di sini siswa akan mampu berpikir dan menganalisis soal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, media pembelajaran yang dapat digunakan saat pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS memerlukan media yang konkret. Pada usia SD harus menerima pembelajaran itu dengan baik. Apabila melihat dan dapat terlibat langsung dengan kejadian yang berkaitan dengan materi melalui media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sistem pengajarannya dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar. Karena itu ada 5 aspek yang perlu dipenuhi untuk memenuhi media pembelajaran yang baik. Yang pertama, memenuhi harapan kurikulum tematik. Yang kedua, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Kenali gaya belajar mereka yang dominannya audio-visual ataukah visual, audio ataukah visual ataukah kinetik. Pilihlah media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu yang ketiga adalah otentik. Media pembelajaran harus bersifat konkret, tidak abstrak, menggunakan kursi dalam bentuk aslinya yang lebih baik daripada menunjukkan gambar kursi. Lalu yang keempat, praktis dan fungsional. Prinsip utama penggunaan media adalah untuk mengefektifkan pembelajaran dalam menggunakan waktu, sehingga dalam waktu yang singkat murid
dapat belajar di banyak hal. Yang kelima adalah menarik minat. Guru perlu mengenali sifat, menurut saya, minat murid mereka pada bacaan jenis apa, makanan apa, mainan apa, dan semacam apa. Dengan mengenali minat mereka, guru dapat memilih media yang menarik minat mereka. Lalu ada macam-macam pembelajaran pada kelas 1. Yang pertama, maksud saya pada kelas 2. Yang pertama, media pembelajaran berupa benda langsung atau benda asli. Misalnya, murid identik dengan belajar sambil bermain. Guru menerangkan bahasa-bahasa daerah yang harus berhubungan dengan bahasa tersebut. Barang yang berhubungan dengan bahasa tersebut. Lalu yang kedua, media pembelajaran yang tidak langsung. Seperti media pengajar. Dilihat dari fungsinya, media pengajar tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada media visual, berupa gambar, poster, diagram, dan lain-lain. Lalu media audio yang berupa tape recorder dan radio. Yang ketiga ada audio visual, yaitu ada televisi dan film bersuara, film pendek, dan yang lain-lain. Lalu ada media cetak atau bacaan, bisa berupa buku, buletin, surat kabar, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.